Sebelum PUBG, sebelum Free Fire, sudah ada survival game di One Piece. Sebelum Alice in the Borderland. Belum nonton? Halo semuanya, selamat datang lagi di Denden Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime ataupun manga One Piece. Masih bersama saya, Hendy Jul. Dan bersama saya, Hans. Dan kita kini ada di part 2 dari J-pop, dari Skypiea ya, di segmen J-pop ini. Skype. Ya, bacanya apa sih yang benar? Skype atau Skypiea? Atau Skype? Ya itulah Skype ya. Oke. Iya. Ya, jadi ini part 2 ya, menyambung yang sebelumnya itu ketika kru topi jerami mulai masuk, terus mulai perkenalan ya, ada dewa di Skypiea gitu-gitulah. Ya. Dan sekarang kita masuk ke part 2, ini adalah survival game. Sebelum PUBG, sebelum Free Fire, sudah ada survival game di One Piece. Sebelum Alice in the Borderland. Belum nonton? Itu apa? Survival game juga? Ya, mirip-mirip gitu. Ada game-gamenya gitu. Tapi yang paling pertama itu kayaknya, Battle Royale. Legend. Iya, betul ya. Oke, langsung aja ya, aku bacain untuk chapternya. Ini ada lagi perubahan ya. Kalau sebelumnya kan kita sampai chapter berapa, ini kita ubah sedikit. Jadi untuk episode kali ini, kita chapternya 256 sampai 279. Untuk episodenya 169 sampai 182. Nah itu. Jadi ini dari survival game sampai nanti puncaknya di mana Luffy mulai perseteruan dengan final Pertarungan boss. terakhir. Ya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan Arc Skype part 2. Oke, jadi ini melanjutkan yang terakhir. Kru topi jerami ini ya berencana untuk mencari emas di mata kanan tengkorak. Nah itu yang membuat kita mind blown juga. Jadi timnya yang mencari emas itu ada Luffy, Zoro, Robin, Chopper. Namun mereka terpisah ya, tercerai-berai. Dan akhirnya, nah itu baru dimulai survival game-nya. Jadi mereka secara tidak sadar sudah masuk ke dalam survival game yang sudah disetting, bukan disetting ya, kayak apa ya? Dicanangkan apa ya? Diwacanakan mungkin. Sulit. Dinubuatkan oleh Enel. Nah, mantap. Kosakata. Nubuat sepertinya cocok untuk ini. Konspirasi. Oh. Ya, jadi ini nubuat. Jadi kan si Enel tuh ngomong sama ininya, kepala prajurit itu, si Yama ya. Kepala prajurit atau kayak sama pendeta apa? Kayak orang kuil gitu kayaknya. Ya. Jadi nanti setelah kayaknya di upper air itu akan ada pertempuran. Terus nanti di akhir hanya sisa 5 yang bertahan gitu. Iya. Dalam berapa jam? Ini masuk juga loh sama tren yang akhir-akhir ini. Ramalan Enel sama dengan ramalan Mbak Yu. Oh. Tahu gak Mbak Yu? Oh ya. Yeah. Ya, jadi ini sama seperti ramalan Mbak Yu. Mbak Yu meramal akan ada pemimpin akan lengser. Nah, ini meskipun ramalannya beda tapi sama ini. Pemimpinnya di Skypiea juga akan lengser ini nanti. Di akhir arc. Mirip-mirip. Tapi ya karena ini yang ramal Enel sendiri gak mungkin dia kan meramalkan kelengserannya sendiri. Iya. Berarti Mbak Yu meramalkan presiden. Tidak mungkin meramalkan dirinya sendiri.
Oh. Oke, lanjut. Oh ya, jadi kalau di awalnya itu ini cuy, ditunjukkan latar belakang dari ini Wiper. Jadi Wiper ini masih anak muda, terus pemimpinnya kan masih Gunvolt. Nah itu sempat diajak negosiasi Oh tapi ya, menunjukkan Wiper ini keras gitu ya orangnya. ya. Gak mau mentolerir sedikit pun. Sampai akhirnya pertarungannya mulai, para suku gerilya ini apa? Sandia ini mulai, Sandia berusaha merebut kembali tanah ini. dan 1 dari 4 pendeta langsung tumbang gara-gara Wiper. Wiper ini Iya, termasuk ini sih, kuat. kalau aku bilang bisa setara Luffy, Zoro gitu lah. Iya. Ya itu. Apalagi dia kan nggak pakai kekuatan buah iblis ya, jadi cukup kuat sih. Iya. Tanpa buahnya udah segitu kuatnya. Iya. Dan itu yang pendeta yang gugur Shura tidak sempat ngapa-ngapain ya, baru hukuman tali, tahu-tahu kena reject. Iya. Dan ini waktu itu sempat di ini juga sama siapa? Kan di kapalnya Topi Jerami itu masih ada Gunvolt Iya. sama burungnya itu. Mereka kan habis ditolong itu kan. Jadi tadi setelah ya Luffy, Zoro, Robin sama Chopper jalan, sedangkan yang lain ada Sanji, ada Nami, Usopp sama Gunvolt tetap di kapal. Mereka melanjutkan perjalanan pakai kapal kalau nggak salah. Buat jemput di sisi utara gitulah pokoknya. Nah ya. Nah tapi sambil di kapal itu ceritanya mereka lagi ngomong-ngomong tentang dial. Oh iya ya, diperagakan. Jadi di situ ada impact dial yang waktu itu sama Sanji dicoba dipukul pakai palu itu kan. Iya. Tapi nggak ditaruh di atas gentong tapi gentongnya nggak rusak. Ternyata Kekuatannya diserap. Ya, kekuatan pukulan itu dayanya itu diserap oleh impact dial. Terus kalau dial itu ditekan lagi, dia bisa mengeluarkan lagi tenaganya. Iya. Terus Gunvolt udah bilang juga, ini baru satu dari banyak macam dial-dial yang bisa dipakai senjata. Terus dia bilang, ada dial yang kekuatannya 10 kali lipat dari impact, namanya reject gitu. Oh iya. Bahkan yang pakai pun bisa kena dampaknya kayak gitu. Nah itu tuh yang dipakai oleh si Wiper waktu mengalahkan si Shura. Iya ya. Itu baru dijelaskan apa dial-dialnya. Terus habis itu baru mulai lanjut pertarungan lagi. Ada 50 apa ya? Kayak kambing-kambing itu loh. 50 prajurit suci plus Yama. Nah itu. Ya, jadi di arc ini chapter-chapter ini khususnya bagi Shaffer itu pertarungannya kayak apa ya? Cepat gitu loh. Cek gitu. Iya ya. Jadi kelihatan. Jadi kadang kalau kita baca itu satu karakter. Kadang cuma satu chapter aja gitu. Kayak pertarungannya satu chapter. Siapa lawan siapa, selesai satu chapter kayak gitu. Tapi kalau yang kerucut-kerucutnya itu ya cepet-cepet aja, nggak sampai satu chapter udah habis. Iya ya, itu aku yang suka dari komiknya ini ya. Kalau kita lihat daftar isi, isinya itu siapa versus siapa, siapa versus siapa, siapa versus siapa gitu. Meskipun ada yang maksa sih, kayak misalnya Genbo versus Yama. Nah, itu kayak sekilas aja, cerut tapi dibuat satu chapter jadi judulnya. Nah itu yang asik sih di volume ini ya. Kalau kita lihat ini versus ini versus ini, ini versus ini. Terus apa lagi ya? Dan langsung aja ya kita bahas pertarungannya. Atau ada lagi sebelum in between? Oke, langsung aja sambil jalan aja. Oh iya, jadi ini kan mereka si 4 orang kru topi jerami ini tercerai-berai. Dan ini ada yang konyol juga, coy. Jadi digambarkan yang lurus, yang arahnya bener cuman Robin. Terus 3 lainnya ini kemana ngaco-ngaco semua gitu. Ya, jalan sendiri-sendiri. Iya, kayak ada denanya itu loh, tahu.
Ya. Ya itu. Oke, langsung aja ya pertarungan pertama. Oke. Pertarungan pertama Zoro si perompak versus Braham sang pendekar. Nah ini. Jadi ini sebelumnya ini Zoro sempat ngalahin satu prajurit Sandia. Kan lemah banget ini kayak kroco-kroconya. Terus nggak lama si Braham datang. Terus Zoro sadar, oh ini bukan prajurit kroco biasa ini. Ini cukup kuat ini. Nah itu. Jadi digambarkan Braham ini kan salah satu yang petingginya inilah. Bisa dibilang ya. Ya. Nah itu. Jadi di chapter ini ya kayaknya full pertarungan antara Braham lawan Zoro. Iya, full ini. Dan di sini yang menarik ini, kayak Braham kan pakai kayak senjata jarak jauh, tapi Zoro pakai pedang. Itu menarik sih. Iya, pistol. Dan pistolnya ini dial yang nggak kita sangka. Sebelumnya kan ada reject, ada impact, ada hit dial, flame dial. Ini cahaya, asik. Jadi dia kayak pertarung ini ya apa? Wus agility mode. Tipe AG. Iya. Peluru cahaya. Kayak mengelabui dengan menyilaukan, terus lari-lari, susut. Kan dia pakai apa ini? Sepatu itu loh istilahnya apa lupa. Apa namanya? Sepatu wafer. Ya itu. Ya. Dan dikalahkan juga dengan cukup mudah oleh Zoro. Iya juga ya. Jadi karena lawannya jarak jauh ya dia harus mengeluarkan jurus baru lagi. Ini tembakan jarak jauh. 36 cannon. Oh iya. Jadi kayak menebas udara. Terus udaranya itu yang jadi sabetan. Ngalahin Braham. Ya. Dengan satu pedang 36 pound cannon. Ya, betul. Dan di pertarungan ini tentu saja dimenangkan oleh Zoro. Braham mate. Ya, nggak mate sih. Kalau kita tahu akhir One Piece. Tapi itu yang sulit untuk Zoro cuman ini aja sih. Kayak musuhnya kayak menguasai medan sama lincah. Tapi kalau sudah tahu sekali tebas, udah gitu doang. Gak terlalu ini. Tapi cukup oke untuk penggemar Zoro. Ini kayak fan service lah. Ada pertarungannya khusus. Nah, terus kita lanjut ya. Kembali ke kapal Going Merry, coy ini. Tiba-tiba Sanji sudah hangus. Enel datang ke Going Merry. Jadi ini pertemuan pertama kali Topi Jerami dengan kru Topi Jerami dengan Enel ya. Iya. Dan nggak cuma Sanji, si Usopp juga. Iya. Petir juga. Usopp Sanji. Dan saat itu masih dibuat kayak, bisa apa orang ini? Kayak, tahu-tahu kayak... masih dirahasiakan. Kayak cuman nyentuh pakai jari, Usopp langsung das, kosong gitu. Jadi belum benar-benar kelihatan ya waktu di sini emang. Di situ muncul juga ini. Mereka terus ngelawan ini kan. Si bola-bola itu ternyata ada saudaranya lagi. Yang dulu, yang pertama dikalahkan sama... Satori. Siapa? Sanji. Iya. Ternyata ada kembalinya lagi, kembar 3. Muncul lagi 2 lagi. Itu mereka mau balas dendam gitu. Tapi ke Nami sama maunya ke Usopp sama Sanji, tapi mereka udah pingsan. Jadi mereka harus menghadapi Nami dan Gunforce. Ya, betul. Tapi itu bersambung sampai situ di-cut. Lanjut ke pertarungan berikutnya. Luffy versus Viper. Dan di sini kita bisa lihat kalau emang Viper setara Luffy lah. Oh ya, pertarungannya cukup imbang ya. Iya, kayak tendangan ketemu tendangan, pukulan ketemu pukulan gitu. Dan endingnya mantap cuy. Luffy gomu-gomu no. Si Viper Bazooka lawan Basoka. Si Viper apa gitu jurusnya? Bazooka, sama-sama Bazooka, bus. Nah itu mantap sih. Semua langsung terpental. Tapi ternyata ini Luffy-nya tidak sampai selesai pertarungan sudah ditelan oleh ular. Oh iya.
Tapi itu di situ juga dibuat ini ya. Nggak diketahui juga, tiba-tiba kayak Luffy masuk ke gua mana gitu. Di mana ini? Iya, nanti baru di reveal berikutnya. Itu emang kayak sengaja nambah plot twist gitu kayak. Ya. Nah, berikutnya pertarungan Genbo versus Yama. Itu nggak usah dibahas, cepat itu. Genbo kalah, udah. Ya, Yama ini kayak gendut terus leher. Laki atau perempuan Yama ini? Kayaknya sih cowok ya. Kayak nggak ada lehernya gitu, cuy. Kayak perut langsung kepala. Pikir juga dia senjatanya. X-Dial banyak. Coba. Iya. Itu unik. Kalau si Meh itu kan X-Dial-nya di tangan doang. Satu-satu. Si Yama langsung di badan. Mungkin ini mau nunjukin ini sih. Genbo kan di awalnya kelihatan kayak ngalahin berapa pasukan Meh itu loh. Pasukan kambing itu dia udah ngalahin berapa. Ternyata Yama jauh lebih kuat. Mungkin buat gambarin itu aja. Dan Yama nantinya dia berhadapan sama Robin. Iya, nanti. Ya inilah, jadi chapter ini kayak petualangannya cepet gitu ya. Satu chapter itu udah lompat-lompat ke karakter-karakter yang lain. Jadi kerasa cepet gitu ya? Fast pace ya. Ya, itu asiknya situ. Chopper berarti dia ngelawan sini ya? Gedatsu. Iya, Gedatsu. Dan Gedatsu ini manusia apa, Cak? Kayaknya sejauh aku baca One Piece, nggak ada kayak orang goblok kayak Gedatsu ini ya. Aneh, Cak, gobloknya. Kayak apa ya? Ya, aneh. Oh, tidak bisa melihat, matanya putih. Ternyata ngadep bola apanya? Pupilnya dihadapin belakang. Lipat tangan, kok capek ya lipat tangan? Lipatnya X. Nggak dilipat di pangku. Iya. Tapi dari segi kekuatan mungkin nggak terlalu kuat sih kayaknya. Kuat mungkin kuat, cuman goblok dia. Bodoh. Iya. Untung dapat Chopper ketemu ini. Kalau ketemu yang lain mungkin Chopper bisa kesulitan sih, bakal kalah. Ini kan gara-gara si Gedatsu ini goblok dia juga. Ya, kayaknya dia ini kayak itu loh, setara Satori sih. Oh ya, bisa jadi sih. Kekuatan juga mirip. Kayak Satori kan bola-bola. Kita pikir apa bola-bola aneh gitu. Kayak ini kan juga rawa-rawa. Tapi kayak awan-awan nggak jelas gitu sih. Iya. Bukan yang kayak kegiatan mematikan gitu loh. Kalau kayak si tali. Siapa? Nah, hukuman tali atau hukuman besi itu kan keren. Iya sih. Ini emang kayak mungkin emang kalau di setiap formulanya Oda ya, setiap grup musuh mesti ada tokoh ampas gitu loh. Kayak ya ini salah satunya. Ampas dan goblok. Kalau mungkin dulu kalau di Alabasta baru Q-Wars kan ada Bone Clay. Mungkin nggak ke gobloknya ya kalau Mister itu lebih ke konyolnya gitu. Terus kalau di Arlong, di Arlong ada Hachan yang paling konyol gitu-gitu. Jadi untuk membuat lebih berwarna gitulah. Ya. Tapi ya di sini pertandingan ini Chopper akhirnya bisa mengalahkan juga. Tapi ini lontong sih Wong Gedatsu. Dia bahkan sempat menyerang anak buahnya sendiri dan anak buahnya itu malah ayo kerjasama dengan Chopper. Melawan dia. Iya. Konyol. Dan kalahnya pun konyol cuy. Dia kan udah nyemplung di itu, di awan rawa. Oke, aku akan kabur. Pakai ini, Iron Man. Bush. Malah masuk. Iya. Ya itu. Dia salah arah. Dikira hadap atas, ternyata hadap bawah. Malah tenggelam. Dan ini juga kayaknya pertarungan Chopper yang pertama sendiri deh. Oh, sebelumnya ada sih. Sebelumnya ada sih. Lawan si... Sebelumnya pernah ada. Cuma setelah join kru topi jerami baru ini kayaknya. Oh ya, setelah di Alabasta. Iya. Biar ada perannya dikit lah Chopper. Karena setelah ini tidak ada lagi. Tangan bikinnya siapa ya? Oh ini. Nami Gunfall versus itu, si kembar. Ini nggak terlalu lama sih. Tapi ini unik juga si kembar ini. Lupa namanya. Jadi kayak
Satori kan bola-bola gacha. Nah ini mereka konsepnya ada 4 ini random. Jadi masing-masing telapak tangan itu ada satu dial. Ada flame, ada impact, ada aroma atau apa gitu. Jadi ya kekuatannya itu aja sih, nggak terlalu spesial sih. Iya. Dan ini juga dia nggak terlalu lama. Sekali tebas sama Gunfor langsung kalah. Dinami impact sekali. Ya sesuai ininya lah. Perannya. Kroco. Iya, level Kroco. Terus lanjut. Oh ini Kroco lagi coy habis ini. Kamakiri versus Enel. Oh, ya pastilah. Betul kalau ketemu Enel pasti kalah lah. Lawannya. Tapi ini pasti Enel yang menang. Ini baru di sini di reveal kalau kekuatan Enel ini petir, coy. Di sini baru kelihatan. Oh iya. Ini waktu itu Enel bilang, aku kasih kamu 5 menit, aku duduk gitu. Ya. Terus dia menyerang, ditusuk kepalanya. Apapun, tapi nggak bisa melukai Enel. Iya. Nggak bisa melukai karena aku adalah petir. Dan terus diserang. Tapi kalau kita lihat ini agak kasihan juga sih. Para petinggi-petinggi Sandia ini. Selain Wiper semuanya jadi tumbal. Ya. Untuk menunjukkan kekuatan lawan ini yang lebih kuat. Karena memang Enel lebih kuat sih. Jauh di atas ini. Ya, dan di akhir chapter ini ya. Ada disebutkan 80 peserta survival di upper yard setelah 2 jam. Yang tereliminasi 56 orang. 13 orang di pihak Dewa. 7 orang di pihak Sandia. Dan 5 orang dari kelompok Tobi Jerami. Sisa 25 orang yang masih sanggup bertempur. Itu chapter ini ya. Chapter di volume 28. Jadi ini untuk ending volume cukup pas sih. Ada ininya, prolog. Epilog. Ya. Oke, chapter berikutnya. Robin versus Yama. Oh iya, Yama. Nah, Robin versus Yama ini cuy. Jadi kayak Robin ini sampai di ini ya, reruntuhan ada sejarah-sejarah gitu. Dan ceritanya Robin ini gimana ya? Yama itu kayak meremehkan itu. Kayak dihancur-hancurin gitu ya kalau nggak salah. Ya. Terus Robin marah. Nggak mau melindungi kotanya. Ya, terus diserang. Dipancing sama Robin keluar dari itu. Reruntuhan kota dari itu. Reruntuhan. Nah, di situ langsung Robin beraksi. Dan ini unik karena kalau biasa Robin kan lawan musuh yang manusia dengan ukuran normal bisa di clutch gitu loh. Sedangkan Yama ini big size jumbo. Gede. Treatmentnya cukup berbeda ya. Ya. Jurus baru lagi dari Robin. Kayak digantung, dilempar, gitu-gitu. Dan dia bahkan Robin sampai sempat nutup matanya gitu. Jadi itu kekuatan Robin ini kayak OP banget gitu ya. Overpower cuy. Axe dialnya dibalik, menghadap dirinya sendiri si Yama. Iya sih, emang sih. Maksudnya kayak Robin tuh kadang kalau lawan siapa gitu kayak kesannya dia kuat banget gitu ya. Kayak waktu terakhir dia ngelawan Pel di Alabasta, terus sama Yama ini. Maksudnya kayak Yama sama Pel ya mungkin star ya. Tapi kan maksudnya kekuatannya di atas rata-rata. Tapi bisa dikalahkan dengan mudah sama Robin. Tapi waktu Robin ngelawan karakter yang kayak mungkin Crocodile atau ngelawan Enel, kayak jadi nggak, kekuatannya jadi nggak guna gitu loh. Pokoknya maksudnya kan dia bisa kayak effort lebih gitu sih maksudku. Ngerti gak? Soalnya kalau menurutku Enel kuat sama Robin itu bisa ngalahno musuhnya selama musuhnya bisa disentuh cuy. Karena krokodil kan pasir, Enel petir. Gimana coba caranya dia nyentuh? Nyentuh aja nggak bisa. Jadi selama musuhnya ini secara dari fisiknya bisa disentuh, harusnya bisa ya. Kan bisa, waktu krokodil kan dia bisa numbuhkan tangannya di krokodil dong, waktu memecahkan botol air itu. Itu sesaat sebelum krokodil berubah jadi pasir kan. Begitu berubah jadi pasir, hilang tangannya. Oke. Cuma aku merasa kayak
Harusnya dia bisa kayak mengeluarkan jurusnya yang lebih apa gitu loh. Kan kayak kekuatannya dia kan soalnya kayak nggak terbatas gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Iya, tapi ya Efeknya itu bisa kemana-mana gitu loh. kembali ke itu. Musuhnya kalau nggak bisa disentuh ya nggak bisa. Menurutku sih gitu. Next apa next? Oh, next ini. Chopper versus Om. Oh, Dari seluruh... Om ini yang ada anjingnya itu ya? Ya, Holy namanya. Dan dari seluruh kru topi jerami yang jadi tumbal adalah Chopper. Oh, Sanji Usopp udah sih. Cuma di pertarungan survival, Chopper yang jadi tumbal di sini. Kayak Om ini juga cukup kuat sih. So dia kayak the last apa ya? Pendeta terakhir. Last man standing dari sisi prajuritnya Enel. Ya, harusnya sih yang paling kuat kalau dari ininya ya. Oh, sementara itu cuy. Di Going Merry itu udah berkumpul ini. Ada Konis, Pagaya, sama ada Aisyah juga. Aku lupa Aisyah itu dari mana ya datangnya. Oh ya, aku bisa ketemu sama ini, Konis. Ya pokoknya gitulah. Jadi mereka ngumpul di Going Merry. Terus ngapain ya mereka? Aku lupa. Mau ini kan. Kasih tahu kalau Enel mau menghancurkan perahu ini. Oh iya itu. Tapi saat itu belum cuy. Nanti toh. Saat ada orang kuil kabur itu. Setelah itu baru ada nanti. Misi penyelamatan Konis. Oh iya. Terus sebenarnya ngapain ya? Ya, lupa juga. Mereka mencari ini. Dan kalau boleh jujur ya, setelah pertarungan-pertarungan tadi, terus di chapter-chapter berikutnya ini mulai ada istilah-istilah aneh. Mars, Suite, Concerto, Serenade. Nah, nggak tahu ini chapternya berdasarkan apa, nggak begitu paham, tapi mulai dari chapter-chapter ini aku mulai ngantuk bacanya. Dan aku setelah membaca ulang ini mulai paham kenapa ada orang-orang yang merasa kayak Skypiea ini agak apa ya? Membosankan. Ya, iya itu. Cuma nggak tahu ini karena aku bacanya pas ngantuk atau karena emang bikin ngantuk. Iya sih. Di sini juga disebutkan ini, cuy. Kamakiri ketemu Lucky, terus suruh kasih tahu Wiper kalau Enel ini tidak terkalahkan, cuy. Dan Lucky juga sempat nyebutin ini. Padahal Kamakiri sangat kuat. Nah, mungkin Kamakiri kalau ini dia apa saja karena lawan pertamanya Enel. Mungkin ya. Soalnya kalau kita mainnya tuh pasti kalah lah. Iya. Kecuali Luffy. Oh ya, lanjut tadi. Chopper lawan itu. Om. Oh iya, kan langsung kalah Chopper. Ada yang perlu diceritakan lagi? Yeah. Kita langsung kalah aja. Berikutnya kayak gimana? Pokoknya nanti semua bisa berkumpul di itu sih. Di runtuhan itu. Oh, jadi gini. Sisa-sisanya mereka itu. Mereka itu berkumpul di lantai 2, coy. Jadi kan ada pohon raksasa itu. Di atas kan ada langit. Ada pulau lagi kecil. Nah itu, mereka semua kumpul di situ. Zoro ini naik Southbird. Tahu gak naik Southbird itu loh? Yang dia ikut terbang. Wiper nyusul naik pakai jet ski-nya. Muteri pohon, wus. Gunvolt juga nyusul, naik burungnya sampai di sana. Dan di akhir chapter ini juga keren juga, cuy. 4 arah. Jadi Zoro, Om, Wiper, sama Gunvolt. Nah itu. Ini cukup scene yang cukup keren sih. 4 orang itu siap bertarung. Royal Rumble. Bukan yang ini ya? 1 orang harus mati. Ya kamu itu, bukan itu. Belum. Pasti kamu baca sambil ngantuk ini. Kok langsung skip? Sebelum itu, yang masih ada Om. Iya. Mungkin karena ini terlalu diputar-putar ya. Jadi kadang sudah nggak enak urutan-urutannya, ngerti nggak?
Nah, aku juga merasa kayak gitu sih sebenarnya. Karena kayak mencolok-mencolok gini-gini terus jadi lupa mana yang duluan, mana yang ini gitu. Ya itu, kayaknya itu sih. Cuma kalau first half dari survival game tadi cukup oke lah. Kayak berasa, oh yes, 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 yes. Tapi untuk yang setengah kedua ini cukup ini ya, kayak panjang gitu rasanya. Jadi ada bagian-bagian Ngantuk. emang kayak kita baca apa ya? Karena kayak cepat kan, Mm-mm. terus kayak kita udah nggak ingat. Kita ingat yang bagian-bagian yang kayak keren-kerennya aja, kayak yang tadi survival game berarti sisa 6 orang, ternyata 5 orang, ternyata ada 6 orang. Berarti 1 orang harus mati. Siapa yang harus mati? Nah itu nanti di puncaknya. Kamu gitu. Itu Yang nanti aku di ingat yang puncak. kayak gitu-gitu. Ini sekarang belum cuy. Belum sampai sana. Kalau kayak yang minor-minor gini udah nggak ingat aku. Ya itu. Nah jadi di situ itu kan pertarungan 4 kubu ini. Zoro, Om, Viper, Gunvolt. Sementara Luffy masih berusaha untuk keluar dari perut ular. Dan si Nami sama Aisyah nongol cuy. Aku lupa Nami nih tahu-tahu naik Ya, itu. Viper sama Aisyah kan. Viper. Dan tiba-tiba mereka juga masuk di perutnya ular. Nah iya, dan di situ baru ketemu Luffy lagi. Oh ini cuy. Semua Sementara masuk. Nggak cuma Nami sama Aisyah. Nami, Aisyah, Viper. Gunvolt sama burungnya ditelan juga. oh iya benar. Tapi sementara itu Robin ini kalau mereka kan naik ke atas cuy. Robin menggali-gali atau memotong awan di bawah itu. Ternyata di bawah itu ada peradaban ini Sandia. 800 tahun yang lalu. Ya, yang terkubur dalam awan. Dan di situ ceritanya emas-emasnya ada di situ. Tapi saat itu udah kosong ya. Karena ternyata emasnya sudah diambil oleh Enel. Untuk proyek terbarunya yaitu Maxim. Ya. Nah, apa namanya? Bahtera. Loh, kristenisasi. Oh. Sementara itu pertarungan masih dilanjutkan ya, yang masih di luar. Jadi si Om Zoro Viper. Om masih ada. Jadi Zoro akhirnya bisa mengalahkan Om dengan jurus yang sama yang dipakai untuk mengarahkan Bram. Tapi dengan 3 pedang. Nah itu. Ya, 3 pedang. Ya keren juga sih itu. Jadi 36 kali 3, 108 pound cannon. dan ternyata Zoro nggak bodoh-bodoh amat ya. Dia bisa perhitungan matematika. Ya. Kan sempat ada meme-nya. 1 + 1 Zoro 3. Oh di sela-sela ini ada juga drama ini cuy. Drama laki. Oh iya. Hukuman besi kan kayak Akhirnya kerangkeng. Enel muncul. Hukuman besi di kerangkeng toh. Yang lagi tarung. Di luar itu ada laki. Mencoba untuk mencegah Viper. Atau kita mundur aja. Enel tidak terkalahkan. Tahu-tahu belakangnya. Hut. Hehehe. Ada Ya, Enel. itu. Kau memanggilku. Nah itu. Itu Jadinya sedikit. Enel muncul di medan pertempuran. Dan akhirnya Lucky kena setrum. Ya. Ini kayak bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu. Terus ini masuk ke mulai babak akhir dari survival game. Si Enel ini ternyata punya rencana yaitu menjatuhkan seluruh pulau di Skype ke Lautan Biru. Nah ini. Yes. Dan Enel mulai menghancurkan pulau kecil yang di atas tadi. Di mana ada Zoro, ular, Viper, jatuh ke bawah semua. Jatuh ke dalam reruntuhan Sandia itu. Nah ini. Di sini baru akan dimulai sih. Ini baru ketemu sama Robin yang tadi udah duluan gali ke bawah ya. Iya. Dan di situ termasuk ular itu juga jatuh juga, ular. Iya. Besar itu. Dan ular itu sempat nangis, coy. Tahu gak? Ularnya nangis lihat kota ini. Dan itu menggambarkan wow, ada sejarah yang besar di balik kota dan ular ini. Tapi sama ini langsung, apa sih ular ini? Jedor. Iya. Oh, sementara ini coy, kita kelewatan Gunvolt sama Nami udah keluar. Yang ketinggalan di dalam Aisyah, Luffy,
sama Pierre itu udah sempat keluar, tapi sama Gunvolt suruh masuk lagi buat jemput Luffy sama Aiza. Kemudian udah ya pertarungan ya, tinggal 6 orang itu ya. Iya, nah ini kayaknya best moment sih ini. Ini aku ingat ini. Jadi dari semua itu akhirnya sisa 6. Jadi si Enel sendiri, kemudian ada Robin, Zoro, Viper, Gunvolt yang udah berhasil keluar, sama Nami. Cuma Nami lagi sembunyi kan? Ya. 6 orang. Jadi si Enel udah bilang harusnya setelah waktu ini sisanya 5 orang. Tapi ternyata di sini ada 6 orang. Jadi ya satu harus mati. Siapa yang mau mati gitu? Ya, Zoro. Kamu mau mati? Enggak. Kamu? Kalau harus ada yang mati ya kamu, jelek. Enel gitu. Ini best moment sih ini. Best moment. Oh iya cuy. Sementara itu si Konis itu udah ketemu sama ini, kayak seorang apa ya itu, penjaga kuil atau apa gitu loh, yang kabur dari Enel. Kan itu penjaga kuilnya itu udah dibacoi semua sama si Enel di kuilnya, ingat gak? Nah itu terus ada satu kabur, pingin ngasih tahu Konis sama Pagaya, kasih tahu semua penduduk Skypiea untuk kabur sebelum pulau ini dihancurkan, diturunkan ke Blue Sea gitu pokoknya. Dan di situ petualangan kecil Konis dimulai. Ya. Sementara Pagaya kena Strom. Dan Pagaya kena Strom. Strom apa petir? Sama lah. Petir ya nyetrum. Namanya listrik. Kena air. Di sini juga ada ini flashback kecil yang kita kira Gunvolt ini kan ini ya, sebagai raja tapi pingin menguasai Fairyford. Kok Fairyford? Apa ini? Ford ini. Apa istilahnya, tanah ini? Ford. Tanahnya Sandia. Ya. Tapi ini ada flashback kecil yang sebenarnya Gunvolt itu nggak pengen gitu, tapi itu kayak seakan-akan udah warisan sejak 400 tahun yang lalu kalau tanah itu apa seakan-akan ya, itu udah nggak sedia apa-apakan. Seakan-akan untuk warga Pulau Langit, ngerti nggak maksudku? Dan kalau dia tahu itu salah, cuma maksudnya mereka bukan pemilik aslinya, cuma karena mereka udah terlanjur memperjuangkan itu selama 400 tahun dan sama raja-raja sebelumnya. Kehidupan mereka itu ya udah tergantung dari itu. Kalau mereka nggak pakai itu kan mereka juga susah, ngerti gak maksudku? Iya, udah jadi apa ya, warisan turun temurun gitu lah. Di sana juga Viper dan kawan-kawan itu juga harus ini mempertahankan itu. Iya, jadi sama-sama merebut kembali lah. Sama-sama gak ada yang mau karena ngalah. Ada ini juga, ada agenda lain juga kan si Viper. Iya. Nah setelah itu, yang akan di-reveal. Setelah flashback sedikit, jedar. Itu dewa sebelumnya yang kena. Pas 5 orang deh sekarang. Udah pas 5 orang ya? Ya, pas 5 orang. Tapi tidak berhenti sampai di situ eksekusi dari Enel. Target berikutnya ini. Robin. Aku lupa sempat ngomong-ngomong apa gitu terus Robin dipetir. Oke, intinya tuh mereka kan katanya yaudah 5 orang ini ikut ke ini Maxim. Tapi kan mereka nggak mau. Oh iya. Ini kayak kamu menang main survival game. Kayak menang Battle Royale. Oh ini, 5 orang tertinggi. Kalian akan diangkat untuk menjadi anak buahku. Nah, gitu. Oh malas, tidak mau. Ya kayaknya dipetir. Nah nextnya ini mantep cuy. Zoro lawan Enel. Zoro ini greget juga cuy. Sempat dipetir berapa kali. Masih tetap lawan. Gendeng Zoro. Viper juga tuh. Iya, setelah akhirnya Viper sama Zoro ngelawan ini. Si Viper akhirnya itu pakai, dia udah siap, dia udah pakai batu laut. Oh iya cuy. Dan ini kayak cukup dia ini lah. Kita baca udah cukup. Tahu kayak Enel itu emang kayak saya disentuh kan, jadi dia udah siap. Ada batu laut, kalau nggak salah di sepatunya deh, di jepit gitu. Jadi Enel nggak bisa pakai tubuhnya. Nggak usah pakai kekuatannya, terus dia pakai reject. Iya,
Reject. Yang kedua kalinya. Langsung teler si Enel. Tapi jeng jeng jeng. Mengejutkan jantungnya sendiri. Ini greget sih Enel. Terus dia bangkit lagi. Kita kayak baca, ini kayak, wow, Enel bisa kalah ternyata dengan batu laut. Kita nggak nyangka. Tapi kita lebih nggak nyangka lagi dia bisa mengejutkan jantungnya sendiri. Iya. Jadi itu kayak udah apa ya? Udah kayak tidak ada penghabisannya si Wiper gitu. Udah nggak ada senjata lagi apa-apa lagi dia. Iya. Dia udah reject 2 kali, tubuhnya udah kayak nggak kuat lagi kan. Dan gilanya lagi ya, si Wiper ini meskipun udah reject 2 kali, udah kena petir, dia masih bisa berdiri cuy. The power of will. Oh ya. Terus kakinya itu sebelum kena itu Zoro sempat ini. Mau ngambil itunya lagi kan. Batu lautnya mau diambil, mau dipakai. Batu lautnya. Tapi kena petir duluan. Ya, nice try Zoro, nice try. Zoro tumbang, Wiper tumbang, tinggal Nami. Tapi Wiper sempat berdiri lagi tinggal cuy. Kamu. Wiper sampai angus-angus itu tetap berdiri. Terus si Enel tanya, untuk apa kau berdiri? Jawab Wiper, demi leluhurku. Dong. Akhirnya jurus terakhir Eltor. Nah ini baru benar-benar tumbang. Sampai tanahnya bolong. Mantap Wiper. Dan sisa Nami, oke aku ikut. Ini Nami sekali ini memang. Ya, Nami being Nami. Yang paling realistis di kru topi jerami. Ya. Nah terus setelah itu ditunjukkan ada kapal ini ya, proyeknya Enel yang katanya dibangun dari emas-emasan dia. Nah itu kapal Maxim. Ya, kapal yang itu cuma bisa gerak dengan kekuatannya buah petir. Iya, dan jadi cuma Enel yang bisa menggerakkan. Oh ya, sempat disebutkan juga kalau tujuan Enel itu ke Fairyford. Suatu tanah namanya Fairyford gitu ya. Yang kita masih belum tahu seperti apa bentuknya. Sementara itu Luffy dan Aisyah akhirnya berhasil keluar. Terus Luffy ketemu sama Zoro, Robin, Chopper. Wah, siapa yang melakukan ini? Terus kalau nggak salah Robin yang jelasin kalau Enel ada di itu. Di apa? Di kapal itu. Maxim. Iya. Terus si Aisyah, kan dia ini bisa mantra ya Aisyah ini. Aku tahu di mana mereka. Dia bisa tahu. Ada 2 suara yang bergerak di pulau ini. Terus Luffy, bawa aku ke tempat mereka. Dong. Jadi si Luffy sama Aisyah sama burung itu. Biar. Ya ini sempat mirip-mirip kayak Alabasta ya. Luffy sama burung. Oh iya. Menghadang final boss. Dan sementara itu Konis sampai di Pulau Langit mencoba meyakinkan orang-orang untuk kabur. Oh iya. Dan Konis bahkan sempat dilempari batu karena kan dianggap dia itu kayak apa? Sudah menentang dewa gitu-gitu. Tapi mereka akhirnya nurut juga sih. Sama ini juga White Beret. Respect sih. Siapa ini Mac siapa itu? Komandannya itu. Eso. Iya, si Eso itu. Dia, ayo kita evakuasi. Wah, itu. Keren. Sampai di pertarungan Luffy dan Enel. Iya, akhirnya Luffy berhadapan dengan Enel. Ini sempat Luffy bahkan dipetir beberapa kali ya. Eltor. Terus apa gitu jurusnya? Lupa lah. Kayak yang keluar naga petir, apa petir gitu-gitu. Tapi Luffy tidak bergeming. Oh? Ya. Oh? Apakah dia bisa menghindari? Sampai Nami. Satu panel. Ini kayaknya termasuk salah satu wajah legendaris yang ada di One Piece sih. Wajah Enel ini. Dong. Sampai umbelnya meler itu. Ada ininya, gantungan kunci. Iya. Dari Bandai. Campuran gantungan kunci dengan wajah-wajah kaget. Dan di sini disebutkan sama Nami. Jangan-jangan hanya Luffy satu-satunya tandingan Enel di dunia ini.
Dong. Hmm. Tapi ini mantap sih. Kita kayak sebelumnya mikir gimana cara ngalahin orang ini. Bahkan Zoro, Wiper, siapa itu nggak bisa ngalahin semua, nggak bisa nyentuh. Ternyata karet, back to basic. Itu cukup keren sih. Kayak kita, what? Sama seperti ekspresi Enel. Terus ini waktu sebelum itu Enel sempat ngomong gini, apa ya, kayaknya ramalanku meleset gitu. Harusnya kan sisa 5 orang. Dengar nggak? Ada dia ngomong gitu. Ya waktu itu kan, siapa yang harus tumbang? Kau. Bukan. Udah di kapal dia, udah sama Nami. Dia ngomong apa? Aku, ya, karena translatannya iya atau enggak. Pokoknya dia ada ngomong antara itu, saya ada orang lagi atau dia ada. Kalau aku lihat lagi sih, ceritanya ini habis Enel jelasin, terus dia sempat diam. Si Enel itu ngomong kalau dia tahu si Konis ini lagi ke ini, kasih tahu orang-orang penduduk Pulau Langit supaya kabur gitu. Tapi dia cuek aja gitu. Oh, bukan yang itu. Di akhir chapter. Dia ada muncul lagi. Oh, iya. Rupanya dia bukan salah seorang dari kelima orang yang selamat itu. Sulit dipercaya, rupanya ramalanku meleset. Itu kan? Jadi si Enel ini mendeteksi kalau, masih ada yang hidup. Oh, ternyata dia bukan salah satu dari 5 orang tadi. Tapi orang yang baru keluar dari ular itu, Luffy. Ya. Nah, itu. Berarti emang benar. Tapi in some way benar sisa 5 akhirnya. Siapa aja? Kalau si Pierre termasuk ya. Enel, Nami, Aisyah, Luffy, sama burung itu. Gimana teoriku? Ya itu, bisa masuk ke ramalan Mbak Yu. Mungkin yang dimaksud lengser bukan presiden yang sekarang. Mungkin presiden Zimbabwe atau presiden mana. Bisa jadi. Atau presiden Sunda Empire. Oh. Oke. Sekarang waktunya ini ya. Dan ini seru karena pertarungan berikutnya akan dibahas di next episode. Pertarungan akhir dan konklusi dari Skypiea. Oke, sekarang untuk skor dulu ya biasanya. Atau ini dulu. Best. MVP. Oke. MVP dulu ya. Kayaknya kita kepikiran orang yang sama gak sih? Kamu udah dapat kan? Sudah. 1, 2, 3. Wiper. Zoro. Aku mikirnya Wiper sih. Ternyata beda. Oke, kenapa kok Zoro? Zoro, ya karena dia bertahan sampai akhir sama kayak Wiper kan. Best 3, top 3 lah. Ya, oke. Dan Zoro lumayan, di sini kan dia apa ya? Ada jurus baru 36 sama 108. Terus kayak dia ini apa? Menunjukkan kesetiakawanannya waktu dia lihat si Chopper jatuh, terus dia gitu. Oh iya. Terus waktu dia lihat si Robin, walaupun dia kan beliau masih ada sanksi sama si Robin kan. Iya. Jadi dia kayak menahan supaya dia nggak jatuh. Nice point. Keren sih, Zoro. Aku Wiper soalnya, ya karena Wiper ini kayak anjrit orang ini. Gak mati-mati. Kayak gak mati-mati, kayak mantap gitu loh. The power of will. Itu sih, menurutku. Kalau Zoro ya, Zoro being Zoro. Tapi oke juga, alasanmu kayak apa dia peduli sama temen-temennya itu keren sih. Oke, sekarang best moment. Nah ini best moment. Best moment pasti sama ini. Best momennya ketika kamu dulu. Sisa 6 orang. Dimana Nami lebihnya itu. Itu kan? Kalau aku ini aja deh. Best moment itu wajahnya Nella tuh dia tahu Luffy karet. Wow. Iya. Itu bisa masuk lah best moment. Kayak bukan, kalau aku nyebutnya bukan best moment ya. Mungkin paling ikonik. Sama ya.
Ya itulah, kayak apa ya? Kayak memeable gitu. Oke. Maksudnya dengan takaran apa ya? Musuh sekeren Enel, dia masih bisa mengeluarkan mimik wajah seperti itu, ngerti gak? Ya, Kalau dia kan nggak pernah kayak gitu. Iya benar. Jadi kayak ada sisi gobloknya dari Enel itu kayak kita nggak nyangka gitu. What? Ya. Ya. Oke, sekarang skor. Aku dulu atau kamu dulu? Oke, aku dulu deh. Ya. Skor mungkin ya ini sih kayak tadi ya. Mungkin dia karena terlalu cepat pace-nya, kayak lompat-lompat gitu ya. Jadi nggak bisa nge-track secara ini ya. Istilahnya apa? Secara ini ya, time apa? Berurutan. Linear. Berurutannya itu kayak ya. Paralel. Jadi bingung mana yang mana, terus sering ketukar-tukar gitu loh. Ya. Karena kayak beberapa adegan tuh kayak contohnya yang paling simpel kayak ini aja, si Luffy yang di perut ular itu masuk, terus masuk lagi si Nami Aisyah, terus keluar lagi, terus masuk lagi, kan bikin bingung, ngerti gak? Kalau aku sih, kalau yang lain gak setuju ya gak apa-apa. Tapi kalau aku sih paham. Alurnya, pacingnya di sini kayak kurang oke lah kalau menurutku. Tapi secara konsepnya mungkin menarik, cuma bisa dibilang eksekusinya kurang. Kalau aku sih gitu, karena kan konsepnya harusnya menarik ya, survival game gitu kan. Iya. Eksekusinya kurang, kayak kurang rapi gitu aja sih. Kalau aku mungkin bukan yang terbaik sih, mungkin 7. Oke. Aku juga kurang lebih setuju sih, tapi kayaknya bukan ininya sih. Kayak bukan loncat-loncatnya, tapi lebih ke kalau aku pribadi setengah pertama bagus, keren lah. Karena ada pertarungan ini lawan ini lawan ini. Tapi setengah berikutnya yang aku mulai merasa agak boring. Tadi sudah aku sebutkan juga ini. Nah itu sih kayak yang mulai ketemu 4 orang Zoro, Om, Gunvolt, Viper itu. Nggak tahu kenapa atau mungkin aku pas ngantuk, tapi aku kayak merasa sulit masuk, apa ya, nggak merasa dapet momen-momen, oh ini loh. Ya, nggak nge-grab gitu. Nggak seperti chapter sebelumnya. Ya, benar. Jadi setengah pertama bagus, setengah kedua agak kurang. Tapi mulai top 5 itu, yang mereka nunjuk NL, nah itu baru mulai build up lagi. Itu baru mulai naik lagi. Ya, nah itu. Jadi aku skor mungkin 7,5. Sedang. Ya, semoga nanti di part berikutnya lebih menarik ya. Harusnya lebih menarik ya. Soalnya ini puncaknya, dan bagi beberapa orang arc Skypiea ini meskipun banyak yang nganggap kayak terlepas atau agak nggak penting, tapi beberapa orang juga ada sebagian orang memfavoritkan Skypiea ini sebagai arc favorit. Jadi nanti kita akan coba lihat akhir atau endingnya gimana. Ya. Oke, ada lagi atau aku bacain chapternya ya? Chapter berikutnya. Oke, persiapan untuk J-pop episode depan. Ya, untuk chapternya dari 280 sampai 302. Sedangkan untuk episodenya dari 183 sampai 195. Nah itu. Kurang lebih 2 minggu lagi ya. J-pop berikutnya. Oke, siap. Oke, akhirnya terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai ujung. Dan jangan lupa untuk support, kalian bisa like, subscribe, favoritkan, follow fanpage di Facebook, di Instagram, dan berikutnya seterusnya, dan yang paling penting juga sebarkan ke teman-teman kalian yang baru masuk One Piece. Sebarkan. Baru mau ngikutin atau udah ngikutin, pingin flashback. Nah, silakan share Dedet Podcast. Oke, sekian untuk Dedet Podcast. Ini pesan terakhir dari saya. Ya. Jangan lupa vote Marin for WT 100.
Oh iya, iya. Jadi One Piece mengadakan karakter polling, karakter terfavorit. Kita sudah sepakat untuk membuat Marin, karakter ampas, untuk menjadi kuda hitam. Dengerin Masuk podcast kita top 100 lah. Ya, dengerin podcast kita sebelumnya ya di special episode chapter 1000. Nah, di situ lebih lengkapnya. Mari kita voting bersama-sama. We are one. We are. Oke, saya Hendy Jul. Saya Hans. Dan sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Dadah. Yo. Dah.